It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting di dunia ini, karena dengan adanya orang-orang berpendidikan dipercaya akan mampu membawa suatu negara menjadi lebih maju. Pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar, adalah pendidikan yang berorientasi ke masa depan. Pendidikan dasar diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter dengan tidak mengunggulkan aspek kognitif saja. Kelak, cepat atau lambat, setiap murid akan menjalani kehidupannya sendiri di masa depan. Dibutuhkan jiwa kepemimpinan untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin hari semakin berat. Pendidikan sikap kepemimpinan murid harus dibiasakan sejak dini, yakni dengan melatih rasa tanggung jawab, disiplin, dan ketekunan yang bermanfaat untuk masa depannya. Kepemimpinan pada diri murid dapat ditingkatkan dengan berbagai kegiatan, salah satunya dengan program Lab Alam. Murid adalah bagian dari masyarakat yang membutuhkan keterampilan kecakapan hidup, seperti bercocok tanam yang merupakan program Lab Alam di sekolah kami. Kegiatan bercocok tanam ini penting bagi murid untuk memperoleh pengetahuan tentang buah dan sayur yang lebih sehat dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Berbagai jenis cara bercocok tanam dapat dilakukan oleh murid. Pada program Lab Alam ini, kami berfokus pada tanaman organik, yaitu hidroponik, aquaponik, dan permakultur. Lahan yang sempit dan kebutuhan hidup sehat merupakan alasan banyak orang memilih bercocok tanam dengan cara organik. Sempitnya lahan di sekolah pula lah yang menjadi alasan dari program ini, sekaligus melatih jiwa kepemimpinan murid melalui tim-tim kecil pelaksana program. Setiap warga sekolah belajar dan meningkatkan kualitas diri setiap hari, sehingga setiap manusia dapat menjadi pemimpin yang baik, termasuk murid. Kami menyadari dan meyakini bahwa setiap murid mempunyai sikap kepemimpinan yang perlu ditumbuhkan untuk menghadapi tantangan zaman melalui pendidikan di jenjang sekolah dasar. Melalui program ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid, menumbuhkan kebermilikan murid terhadap sekolah, melibatkan murid dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kegiatan ini diyakini akan memunculkan kedisiplinan, keberanian, teladan yang baik, tanggung jawab murid sebagai wujud pendidikan sikap kepemimpinan yang dibiasakan oleh sekolah. Komunikasi terkait rencana aksi nyata program sekolah yang berdampak pada murid kepada pengawas dan kepala sekolah mendapat sambutan baik dan dukungan penuh. Kepala sekolah pun menindaklanjuti dengan menghimbau kepada rekan guru untuk berpartisipasi aktif dalam aksi nyata ini. Kegiatan pun didukung dengan dana dari sekolah. Rekan sejawat pun menyambut dengan baik rencana ini. Selanjutnya, bersama rekan sejawat, kami melakukan identifikasi aset dan manajemen risiko untuk aksi nyata tersebut, serta membuat rancangan program melalui tahapan bagja. Hal ini bertujuan agar program ini berjalan dengan terstruktur dan betul-betul berdampak pada murid. Pada sosialisasi rancangan aksi nyata, murid antusias memilih kegiatan bercocok tanam apa yang sesuai dengan minat mereka. Murid pun dibentuk ke dalam kelompok atau tim yang terdiri atas jenis bercocok tanam yang dipilih, yakni hidroponik, aquaponik, dan permakultur. Jika melihat kebiasaan mereka yang gemar menanam tanaman di sekitar sekolah serta kolaborasi dengan seluruh murid di sekolah dalam kegiatan apapun di sekolah, maka kegiatan ini memperkuat hal itu. Dalam melaksanakan aksi terlihat jelas bagaimana murid dapat menunjukkan jiwa kepemimpinan mereka berupa tanggung jawab, kedisiplinan, dan ketekunan mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Monitoring yang dilakukan oleh murid terhadap ketua tim dan anggota timnya mengajarkan mereka mengenali hal-hal apa yang sudah baik dan atau masih perlu ditingkatkan dengan memantau langsung kegiatan mereka masing-masing.
Kegiatan aksi nyata yang berjalan dalam jangka waktu sebulan ini memang belum sampai pada tahap produksi yang membutuhkan waktu beberapa bulan lebih lama. Sama halnya dengan sikap kepemimpinan murid yang merupakan fokus kegiatan di program ini. Sedikit demi sedikit jiwa kepemimpinan itu tumbuh pada diri setiap murid. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Sikap kepemimpinan memang tidak membutuhkan waktu sedikit untuk menumbuhkannya. Perlu usaha sadar dan kontinu serta konsisten dalam program tersebut oleh setiap murid, guru, maupun setiap pemangku kepentingan di sekolah. Aset sekolah juga sangat menjadi faktor pendukung ketercapaian program ini. Ketika melakukan aksi nyata ini, saya sempat merasa ragu apakah aksi yang saya lakukan akan berjalan dengan baik di tengah kondisi tatap muka yang masih terbatas. Dengan kata lain, pertemuan atau intensitas pertemuan dengan murid sangat terbatas. Namun, seiring dengan berjalannya program ini, saya optimis kegiatan ini akan berhasil. Terlihat dengan keaktifan murid dalam program ini tanpa harus menunggu aba-aba dari guru atau ketua timnya, karena mereka sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dibebankan kepada mereka. Sikap kepemimpinan mereka perlahan jelas terlihat. Saya merasa sedikit lebih puas melihat perkembangan murid saya. Dari kegiatan ini, saya pribadi belajar bahwa dalam menjalankan sebuah kegiatan harus dibarengi dengan keberanian, tanggung jawab, konsisten, dan optimis akan berhasil. Saya merasa bukan hanya melatih jiwa kepemimpinan murid, tetapi melatih saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Program ini berjalan dengan baik, namun belum maksimal karena murid dari kelas-kelas bawah yang memang kurang berminat dalam program ini justru kurang berpartisipasi dengan baik. Murid yang aktif hanya sekitar 80% dari total keseluruhan murid. Hal ini dikarenakan intensitas pertemuan dengan murid yang masih sangat terbatas, yaitu sekitar 50% murid yang hadir setiap harinya, itu pun kalau semuanya hadir. Sedang murid yang masih di kelas bawah butuh bimbingan khusus dalam hal ini. Sedang terkadang mereka dalam kelompoknya hanya membantu dalam hal-hal kecil saja. Jika melihat dari keseluruhan kegiatan ini, sangat jelas bahwa program ini akan berhasil menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri murid. Walaupun tidak semuanya sama, karena melihat karakter murid yang berbeda. Program ini adalah program jangka panjang, sehingga tidak hanya terhenti setelah sebulan berjalan. Kedepannya kami akan lebih memaksimalkan sehingga murid dapat menikmati hasil jerih payahnya. Program ini telah menjadi pembelajaran yang bermakna, sehingga kedepannya saya berencana untuk memperkuat program ini dengan membentuk DKS atau Dewan Kehormatan Sekolah, yakni hanya beberapa murid yang masuk ke dalam Dewan Kehormatan Sekolah ini dengan pemilihan. Program lab alam yang terbagi atas 3 kelompok, yaitu hidroponik, aquaponik, dan permakultur, akan disatukan dalam satu wadah, yaitu Dewan Kehormatan Sekolah. Dengan adanya DKS ini akan melatih kepemimpinan murid bukan hanya dalam program lab alam ini, akan tetapi berkembang lebih luas ke ekstrakurikuler lainnya maupun kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat anak-anak sosialisasi mengenai lab alam, saya melihat kegigihan, sangat antusias berkelompok memilih jenis bercocok tanam organik. Setiap kelompok memilih ketua kelompok, satu ketua kelompok dan satu orang sekretaris, dan satu lagi bendahara, dan satu lagi seksi perlengkapan dan para anggota-anggotanya. Mereka bertanggung jawab untuk masing-masing tugasnya masing-masing yang diberikan kepada ketua kelompok. Ketika mengumpulkan alat dan bahan, setiap kelompok mencari, bahkan sebagian bahan dibeli di toko secara mandiri dan dananya bersumber dari sekolah. Nah, mereka mengelola sendiri dana tersebut untuk perlengkapan yang dibutuhkan pada kelompok masing-masing.
Dalam kegiatan ini, saya juga dapat melihat mereka memimpin temannya dengan baik, dan setiap kelompok bertanggung jawab atas tugas mereka masing-masing.